Halo, halo, apa kabar Anda semua? Salam presidensial threshold 0%. Kembali Sambut, ya. 0% disambut. Kembali bersama dengan saya, Hizbun Arif dan Bung Rocky Gerung. Udahlah, kita menisbahkan dirinya walaupun belum ada yang ngangkat sebagai duta PT 0%. Gitu ya, Bung Rocky. nanti kalau kita deklarasikan lama-lama juga ada yang mengangkat bahwa kita jadi duta PT 0%. Ya, Jangan kita ya 0% gate. 0% kita. Jangan 0,8% dong, Bung Rocky. Kalau 0,8% itu kenaikan upah minimum provinsi di Jakarta ya, yang maunya usaha itu kan. Ini isu akhir tahun yang akan terbawa ke 2022 nanti karena problem persaingan DKI kan di semester depan pasti memanas tuh. Dan isu buruh ini pasti akan jadi taruhan karena Anies akan dicecar oleh oligarki itu masalahnya. Jadi Anies mesti siap-siap bahwa ini isu yang membuka banyak soal nanti. Dilaporin lah, macam-macam lah. Tapi oke, itu konsekuensi dari Anies yang memang ada di dalam titik api itu, atau dia jadi semacam pejabat yang siap-siap mengakhiri masa jabatannya, atau dia menyeberangkan ide-ide keadilan itu supaya diingat lagi walaupun dia bukan gubernur nanti. Kan itu sebetulnya yang mesti kita antisipasi. Ya, dan dalam beberapa pekan ke depan ini pasti akan menjadi pertarungan yang menarik ini antara Apindo pengusaha ya, bukan hanya Apindo ya, karena Apindo sendiri yang sudah menyerukan kepada para pengusaha untuk menolak kenaikan UMP yang dari 0,8% yang semula ditetapkan oleh Anies Baswedan 0,8% dan kemudian diubah menjadi 5,1% gitu ya. Jangan lihat angka persentasinya ya, karena ternyata kalau dirupiahkan jumlahnya memang nggak terlalu besar, tapi mungkin begitu dikalikan jumlah buruh memang angkanya menjadi signifikan juga. Nah, sementara dari SPSI itu mulai wanti-wanti, jangan main-main ini persoalan ini, soal kenaikan UMP ini. Jadi saya kira di satu sisi Anies sekarang bersama dengan para buruh, sementara di blok yang lainnya ada para pengusaha. Ini memang kalau normal memang ada hitungannya tuh berapa inflasi, berapa pertumbuhan. Tapi ini keadaannya tidak normal. Artinya sudah 2 tahun daya beli terutama kaum buruh itu drop. Dan kita tahu bahwa di belakang isu ini ada isu ketidakadilan di dalam pembagian dana untuk mengatasi kesulitan ekonomi itu. Kita tahu semua dana atau sebagian besar dana itu 80% itu dipakai buat membail out pengusaha. Kan yang dapat insentif sebetulnya adalah pengusaha dari dana COVID ini kan. Dan itu yang sebetulnya juga nggak transparan. Kita seolah-olah diberitahu bahwa itu untuk meningkatkan ekonomi, memulihkan ekonomi, tapi yang terjadi pemulihan ekonomi tingkat atas. Dan itu yang menyebabkan orang kaya makin bertambah kekayaannya selama COVID. Jadi sebetulnya buruh mengerti itu, dan dalam teori perjuangan kelas, konfrontasi itu terjadi justru karena disparitas di dalam pembagian sebetulnya pembagian dividen selama COVID. Jadi sebetulnya buruh menanti momentum ini, dan Anies Baswedan membaca itu, dan Anies paham bahwa insentif yang diterima oleh pengusaha harusnya udah bisa menumbuhkan ekonomi. Jadi nggak masuk akal kalau buruh nggak boleh lagi minta kenaikan. Wong insentifnya yang terima pengusaha kok selama 1,5 tahun kemarin, dan itu besar sekali itu. Jadi masuk akal kalau Anies memang menginginkan agar supaya distribusi dari hasil eksklusif yang diberikan pada pengusaha itu juga jatuh dalam bentuk upah yang meningkat pada buruh. Oke, tetapi karena ini kan Anies ini masa jabatannya akan berakhir pada tahun 2022 ini ya, Bung Rocky. Jadi ini saya kira tinggal berapa bulan, tidak sampai 1 tahun. Dan bagi Anies sendiri saya kira ini adalah masa-masa satu, dia harus menunaikan janji-janji kampanye dia yang belum terpenuhi. Kedua, dia tentu saja harus bersiap-siap juga menghadapi kontestasi yang lebih besar. Karena setelah ini dia bakal kehilangan panggung utamanya ya sebagai seorang gubernur di DKI. Saya kira tabungan elektabilitas Anies meningkat terus, dan selalu 3 besar itu di dalam survei kan. Dan Anies akhirnya tahu bahwa
hanya dengan mencari segmen yang lebih sebetulnya lebih substansial, dia bisa pertahankan elektabilitas itu. Kalau segmen masyarakat kelas menengah ya mungkin bisa pindah-pindah tergantung isunya tuh. Tapi kalau soal buruh itu memang bisa dipegang dari awal. Jadi kalau Anies artinya pro pada buruh itu adalah modal untuk nyapres nanti itu. Jadi sebut aja bahwa Anies memang melakukan konsolidasi politik, tapi dengan cara yang bijak, yaitu soal upah buruh, bukan masang spanduk gede-gede. Kan ini konkret kan. Jadi kalau ada orang kritik ya Anies pencitraan, bukan sekedar pencitraan, ini investasi yang betul-betul dia hitung. Sebab kalau dia kalah nanti, itu dia habis ditinggalin oleh buruh kan. Jadi memang ini hitungan cerdik sebetulnya, apalagi kalau dia digugat di pengadilan dan dinyatakan kalah karena lobby dari oligarki. Itu artinya dia tidak mampu untuk memperoleh dukungan dari buruh. Suara buruh akan pindah lagi. Jadi Anies bertarung habis-habisan justru dalam soal upah tuh. So, ini politik Jakarta ini udah sama dengan politik Eropa tuh. Kalau soal upah itu pertandingan betul-betul antara kandidat tuh. Demikian soal pajak tuh. Kenaikan harga juga bisa menyebabkan kandidasi batal. Jadi saya kira Anies memberi contoh bagaimana seseorang yang ingin bertarung dalam politik betul-betul bersiap dengan kebijakan. Nah, kebijakan Anies ini kontroversial, tapi kebijakan itu yang akan membuat dia dihitung sebagai pemimpin. Ya, lulus atau tidak lulus. Ya, tapi gini, apakah dengan dengan iklim politik Indonesia sekarang ini apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan itu bukan semacam antitesa? Karena kita tahu bahwa biaya politik sekarang ini mahal. Kemudian kita tahu bahwa sistem politik kita sekarang partai-partai politik dikuasai oleh oligarki. Tetapi dan dalam hal ini oligarki itu adalah para pengusaha kan gitu ya, yang menjadi backbone-nya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kenapa kemudian Anies memilih segmentasi itu, berkonfrontasi terhadap mereka yang punya duit, punya bohir, dan itu konsisten sejak awal pada Pilkada DKI dengan reklamasi Pantai Utara Jakarta, Bung Rocky. Ini mungkin Anies bisa hitung bahwa oligarki itu nggak akan kasih dia dana, karena oligarki yang pasti ambil partai yang kira-kira udah caleg yang udah punya tiket gitu kan. Jadi sebetulnya dalam kalkulasi gampang kita tahu bahwa Anies pasti nggak akan didukung. Karena yang 20% aja masih dalam tanda tanya tuh. Dan konglomerat ini akan berupaya untuk menghalangi 0%. Jadi sekali lagi dalam pikiran Anies, dalam analisis saya, dia ingin dapat yang otentik, yaitu suara tanpa perlu oligarki itu memang bahaya sebetulnya, karena kita tahu biaya politik mahal. Tapi kalau Anies membaca gerakan masyarakat sipil, dia bisa mengerti bahwa masyarakat sipil justru lagi cari cara untuk menghasilkan pemimpin yang tidak diternakkan oleh oligarki. Jadi Anies dapat poin sebetulnya tuh. Nah, kita ingin supaya Anies juga ikut mengkampanyekan 0% supaya konsisten kan. Jadi sebetulnya bagian ini yang menguntungkan masyarakat sipil, bahwa Anies mau berdiri dan mengambil risiko tanpa harus tergantung pada dana oligarki. Jadi dia ingin agar supaya elektabilitasnya itu dihitung real. Buruh berpihakkah pada Anies? Nah itu akan kita lihat dalam survei, mungkin survei 2 minggu lagi akan diajukan satu pertanyaan bahwa apakah buruh akhirnya memilih Anies Baswedan hanya karena soal upah ini, dan itu bisa menjalar ke seluruh Indonesia. Itu artinya akan ada gerakan buruh untuk minta upah dinaikkan. Itu akan menimbulkan banyak perdebatan akademis maupun politik, dan bahkan mungkin pengadilan akan kebanjiran protes kan. Nah itu akan menghidupkan nama Anies. Jadi itu juga cerdik juga. Nama Anies akan terus dibicarakan sampai 2024. Bayangkan kalau setiap provinsi, setiap minggu ada demo buruh tuh, pasti nama Anies disambutkan di situ kan. Itu. Ya, poin saya ini karena jelas ini setidaknya kita sudah melihat itu dari pernyataan Ketua Apindo Haryadi Sukamdhani yang minta agar dia melawan keputusan dari Anies. Dan ini betul seperti Anda katakan tadi, ini kan bisa menjalar ke provinsi-provinsi lain, dan itu juga bukan hanya para pengusaha yang bikin kelabakan, tapi para penguasa-penguasa daerah yang sejauh ini dia bisa berlindung bahwa UMP itu adalah keputusan dari pemerintah pusat, jadi kita tinggal mengikuti pemerintah pusat gitu. Tapi orang bilang lo Anies bisa, kenapa nggak bisa? Itu kan jadi jadi serius masalahnya. Saya membayangkan Anies berhenti sebagai gubernur DKI, lalu dia diangkat sebagai gubernur para buruh se-Indonesia. Wah itu gila. Jadi ini sebetulnya kadang-kala politik Indonesia itu nggak ada yang bisa duga bahwa satu isu kecil bisa jadi tempat berkumpulnya oposisi dan pesaing politik.
Jadi siap-siap aja para buzzer ini untuk gigit jari lagi kan, karena berupaya untuk menghalangi Anies, padahal namanya justru semakin mentereng karena berpihak pada buruh. Kan itu dalam tradisi Indonesia, yang berpihak pada buruh itu pasti dapat dukungan publik. Karena wong cili itu identik dengan buruh, bukan dengan oligarki. Itu. Walaupun uang oligarki mengalir melalui partai wong cili, tapi tetap isu keadilan itu ada di dalam benak sosial masyarakat Indonesia. Oke, jadi ini kelihatannya sudah dihitung betul ya, dan saya menduganya Anies pun sudah tahu dia bahwa kalau toh dia tetap berbaik-baik dengan kalangan oligarki, kalangan pengusaha, dia juga bukan pilihan gitu, karena track record dia bukan orang yang bisa tunduk pada kekuatan oligarki kan. Iya, bukan masih mendua sebetulnya, karena mungkin Anies berpikir, toh kalau saya dapat elektabilitas yang tinggi, oligarki akan merapat juga. Jadi sebetulnya juga pasti itu karena soal pragmatisme. Tapi kita balik pada prinsip bahwa pilihan Anies untuk menaikkan upah buruh itu rasional. Karena keuntungan udah diperoleh, bahkan sebelum produksi dimulai, oligarki udah dapat untung dari dana COVID yang disubsidikan sebagai dana pemulihan ekonomi, dan itu besar betul yang mereka dapat. Ya. Nah, karena kita masih dalam konteks ngomongin buruh, ini nasib buruh di Indonesia itu memang luar biasa, termasuk buruh migran. Mungkin Bung Rocky juga sempat mendapat kiriman ya video-video bagaimana para buruh migran kita yang terlantar berjam-jam di bandara, kemudian mereka juga tidak mendapatkan tempat karantina sampai berjam-jam di karantina penuh, dan nggak mungkin kalau mereka juga kemudian diminta untuk membayar 16 sampai 19 juta seperti para orang-orang lain yang pulang dari luar negeri. Ini menunjukkan betapa kacaunya penanganan kita dalam soal manajemen orang yang masuk ke Indonesia, apalagi begitu masuknya buruh migran yang terlantar itu. Saya dapat berita itu. Bagaimana mungkin negara atau pemerintah Jokowi yang udah 2 tahun ini menangani soal COVID nggak bisa tangani buruh migran yang pulang itu. Dan bagaimana mungkin 20 jam terlantar di bandara dan calo beredar di situ untuk bujuk mereka masuk hotel aja. Padahal mereka nggak punya uang, karena itu mau supaya digratiskan di Wisma Atlet, dan itu hak mereka tuh. Jadi sengaja, saya kira bagaimanapun ada kesengajaan, sebab beritanya kan cuma ada 2-3 orang petugas yang mendaftarkan mereka tuh. Sementara ada ribuan orang menunggu 20 jam itu. Artinya memang disengaja supaya orang capek, lelah, lalu dialihkan ke hotel-hotel sekitar situ kan. Jadi ini juga yang membuat orang menganggap bahwa pemerintah memang sengaja untuk memiskinkan mereka yang sebetulnya tidak punya kemampuan untuk membayar hotel, sambil meningkatkan pendapatan para pemilik hotel yang sebagian besar juga adalah milik oligarki itu. Nah, buruh ini juga kalau dengar nama Anies, tenaga kerja Indonesia ini juga akan menganggap bahwa Anies yang akan menolong mereka. Jadi satu momen terbentuk bahwa Anies mungkin menyapa juga secara tidak langsung mereka yang terlantar di airport. Jadi sama juga kan, karena status dia juga adalah pekerja buruh. Dan organisasi buruh pasti akan bersama-sama untuk meng-guide mereka dalam rangka mengeluk-elukkan Anies. Itu kan itu hukumnya begitu. Nah, oke, ini kalau kita lihat video-videonya memang sungguh miris ini kan, karena mereka ini kan menabung bertahun-tahun untuk pulang ke Indonesia, dan begitu pulang ke Indonesia dia menghadapi realita, ternyata negara itu tidak hadir buat mereka. Ya, kan hotel 20 juta itu kan gaji setengah tahun di negara-negara yang mereka bekerja di situ tuh. Jadi terlihat bahwa nggak ada sebetulnya kepedulian negara. Mungkin kalau 2 jam terlantar oke itu, tapi kalau 20 jam terlantar itu artinya by design untuk mengarahkan mereka pada pusat-pusat pengumpulan uang, yaitu lobi-lobi hotel di sekitar bandara. Ini ketidakadilan yang kasat mata, dan saya kira pengamat internasional pun tahu bahwa nggak mungkin bandara sebesar itu ditelantarkan hanya karena seolah-olah nggak ada petugas kan. Kan datangin aja petugas, relawan segala macam, dicatat. Oh, Wisma Atlet masih kosong sekian tuh,
instalasi yang disediakan oleh Pemda masih kosong, tapi sengaja dicegah kan. Akhirnya orang menganggap sengaja dicegah supaya uangnya itu yang dikumpulkan hari per hari di tempat bekerja di luar negeri masuk ke kantong-kantong oligarki yang adalah pemilik hotel-hotel itu. Jadi ketidakadilan bukan sekedar bisa kita bahas lewat statistik, ini langsung kita lihat di bandar memang tidak adil. Masa 20 jam orang menggeletak di situ dan gak ada yang urus, gila tuh. Sambil pemerintah promosikan bahwa kami berhasil memanage soal COVID ini. Di situ tipunya tuh. Ya, oke. Nah, berkaitan dengan Natal dan Tahun Baru, Departemen Perhubungan sudah mengumumkan bahwa tidak akan ada pembatasan untuk mudik pada Natal dan Tahun Baru. Kita sekali lagi wanti-wanti saja ya bahwa tidak adanya larangan mudik ini pasti akan ada pergerakan massa yang sangat besar ke daerah-daerah, dan itu kan menunjukkan pemerintah lebih pro pada pertumbuhan ekonomi kan gitu kan, dengan melepaskan mudik dan mobilitas yang dibebaskan ini kan berharap ekonomi tumbuh gitu. Tapi bersama dengan itu kan kita sudah tahu bahwa akan terjadi peningkatan yang eksponensial dari penularan COVID. Nah, sekali lagi kita cuma mengimbau tetap jaga diri kita masing-masing. Benar, dan hanya itu yang bisa kita bantu, yaitu menerangkan bahwa tetap berbahaya itu. Dan kita tahu bahwa kita sudah tiba pada kesimpulan bahwa COVID ini adalah ladang menggerus keuntungan buat sebagian besar elit. Jadi lengkaplah di ujung tahun ini kita lihat ketidakadilan tuh, dan itu yang akan kita bawa masuk ke tahun depan. Tapi kita percaya bahwa masyarakat Indonesia rasional melihat bahwa pemerintah yang tidak mampu mengurus rakyat itu memang tidak layak untuk dipertahankan. Karena itu kita dorong terus supaya 0% itu sebaiknya diloloskan aja, supaya kita dari awal kita tahu bahwa nggak ada problem lagi dengan threshold, sehingga kompetisi bisa diatur dari awal secara betul-betul jujur. Kira-kira itu pesan. Oke, baik. Terima kasih Bung Rocky Gerung. Salam akal sehat, salam 0%. Sekali 0% tetap 0%. Oke. Mantap.